Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kimijiro. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah kejadian pembuatan pamflet yang cukup membingungkan, alhasil sudah diputuskan kalau pamflet buatan si Kurose lah yang terpilih. Di perjalanan pulang, Kashima meminta maaf karena dia memilih pamflet buatannya si Kurose. Tapi si Shirakawa merasa tidak masalah, soalnya dia kagak mau juga kalau si Kashima memilihnya karena berbohong. Di situ dia merasa agak sedikit aneh sama si Kashima, dan juga si Kurose yang memiliki selera yang sama. Mereka berdua sangat cocok. Tentang kesukaannya pun sama juga, beda dengan si Shirakawa. Hampir semuanya yang disukai si Shirakawa belum tentu si Kashima juga menyukainya. Dia sempat berpikir kalau si Kashima harusnya cocoknya berpacaran dengan si Kurose, bukan sama dia. Kashima tidak diberikan kesempatan buat berbicara. Dia juga tahu tentang kejadian pas festival olahraga. Mereka mengobrol di atas gedung sekolah. Shirakawa juga serba salah, padahal dia sendiri yang mau si Kashima ini menjadi temannya si Kurose. Tapi dia juga tidak tahu jadi kayak begini. Akhirnya dia meminta si Kashima untuk tidak menghubunginya terlebih dahulu untuk sementara waktu. Si Kashima yang mau mengejarnya pun tidak meneruskan perjalanannya. Soalnya dia bingung juga mau ngomong apaan nantinya. Di waktu yang sama mereka juga lagi ngerayain 4 bulanan mereka berpacaran. Di sisi yang lain si Kurose memikirkan keputusan si Kashima yang memilih pamflet buatannya. Harusnya si Kashima gak apa-apa berbohong daripada harus kayak begini. Terus dia melihat boneka yang ada di meja belajarnya, yang mana itu boneka sewaktu mereka kecil. Yang mana awalnya si Kashima menolak bonekanya tersebut. Namun ketika sama si Shirakawa diambil, si Kurose ingin mengambilnya juga. Dengan baik hatinya sebagai kakaknya dia mengalah. Sampai detik ini Kurose merasa kalau Shirakawa emang mempunyai sifat yang baik hati. Dia ingin membuat si Shirakawa bahagia, tapi dia kagak tahu caranya bagaimana. Keesokan harinya si Kashima pergi ke kantor untuk memberikan pamflet yang mereka sudah pilih. Katanya bakalan mudah untuk menentukan semuanya, namun beliau kagak tahu betapa ribetnya milih desain pamflet doang. Terus ketika mau pulang sekolah, si Kashima mendengar kalau si Shirakawa lagi menelpon seseorang yang meminta untuk bertemu di Ikebukuro. Dipanggil pun si Shirakawa keburu lari. Alhasil si Kashima auto gelisah kayak begitu, takutnya cowok yang memanggilnya. Terus selepas dia sedang piket, dia memikirkan si Nicole, mungkin dia tahu si Shirakawa pergi bersama siapa gitu kan. Kashima takut menanyakan hal tersebut. Tak lama dia ngomong-ngomong di sana. Dia tahu situasi tentang hubungan mereka berdua. Dia ngomong kalau dalam hubungan itu tidak semua berjalan lancar, atau tidak selalu manis lah intinya. Ketika dia pulang di jalan, tiba-tiba ada si Tanikita atau Akira yang memanggil si Kashima. Ia pengen ngobrol berdua terlebih dahulu. Alhasil mereka berdua ngobrol di sana. Dia mau memberitahu sesuatu kalau bahwasannya ketika dia sedang membeli barang yang dia sukai di Ikebukuro, dia melihat si Shirakawa jalan dengan gadun atau sugar daddy lah gitu, yang suka ngasih uang kalau jalan sama orang kayak begitu. Ditambah Shirakawa pakai tas mahal juga. Ciri-cirinya tidak terlalu muda katanya, ganteng juga orangnya. Kalau dilihat-lihat, kayak orang kuliahan. Dia merasa yakinnya pas melihat tas yang dipakai si Shirakawa. Tapi si Kashima kagak percaya gitu kan si Shirakawa seperti itu. Tapi bisa jadi soalnya si Shirakawa mempunyai sisi polosnya juga. Ditambah dia juga mendengar dari si Nicole kalau Shirakawa dengan Kashima saat ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Akira khawatir sebenarnya kalau si Shirakawa beneran melakukan hal tersebut. Di situ si Kashima berterima kasih kepada si Akira karena sudah mengkhawatirkannya. Dia percaya sama si Shirakawa kalau dia kagak bakalan melakukan hal tersebut. Kalaupun dia melakukannya, itu adalah salah si Kashima. Setelah itu pas mau pulang, dia menelpon si Sekia untuk meminta bantuannya. Jika cerita festival budaya pun sudah dilaksanakan, ramai banget di sana.
Nah, si Kashima mengajak si Sekiya ke sekolahannya buat membantu menguak siapa orang yang jalan bersama Shirakawa. Sekiya agak tidak tenang di situ yang membuat si Kashima kesal. Dia ngomong sendirian kayak begitu, tapi Sekiya akan menolong si Kashima. Tak lama kemudian ada si Akira. Dia kaget ketika melihat si Sekiya. Katanya orang yang jalan sama si Shirakawa itu adalah si Sekiya. Lantas jadi bingung gitu kan. Si Sekiya juga baru tahu kalau pacarnya si Kashima itu adalah Shirakawa. Sampai Kashima menganggap kalau si Sekiya itu adalah mantannya si Shirakawa. Habis itu mereka mengobrol berdua. Si Kashima masih menganggap kalau si Sekiya ini mantannya si Shirakawa. Sebenarnya dia kagak mau berbicara dengan mantannya, tapi dia tegaskan kalau dia bukan mantannya, tapi temannya si Shirakawa ada mantannya. Katanya si Kashima boleh menanyakannya langsung kepada si Shirakawa. Pasti si Kashima mengenali mantan si Sekiya ini. Dia kasih tahu saja kalau mantannya itu adalah si Nicole. Seketika Kashima kaget kayak begitu. Dia yang pernah berpacaran 2 minggu dengan si Nicole itu ternyata si Sekiya. Awalnya mereka bisa mengenali si Shirakawa itu gara-gara Shirakawa mengenalinya. Karena pernah melihat foto si Sekiya dulu, alhasil mereka tukeran nomor gitu dan yang nelpon itu si Sekiya. Di sana si Shirakawa menceritakan tentang si Nicole kepada si Shirakawa. Tadinya mau memberikan sebuah kejutan untuk si Nicole ini. Cuma kayaknya tidak mungkin si Sekiya menemuinya lagi. Karena dia merasa sudah keterlaluan meninggalkan si Nicole dengan alasan dia pengen dekat sama banyak cewek. Tapi di situ si Nicole yang sebenarnya tulus mencintai si Sekiya. Dulu si Nicole ini orangnya kalem dan rambutnya kagak begitu. Semenjak putus aja dia kayak begitu, ditambah waktu yang bersamaan orang tuanya bercerai dan malah si Sekiya meninggalkannya. Si Kashima menyuruhnya untuk menemuinya sekali lagi. Tapi dia rasa kagak mungkin bisa memaafkan perlakuannya di masa lalu. Tapi menurut Kashima, masa lalu bisa ditinggalkan dan dimaafkan. Sekarang kalau mereka masih mempunyai rasa, mending si Sekiya temuin si Nicole sekali lagi. Di situ malah si Sekiya yang diceramahin sama si Kashima. Di sisi yang lain Shirakawa yang lagi bengong didatangi sama si Nicole buat mengobrol dan makan-makan. Tak lama ada cowok keren yang menggoda kedua orang itu. Seketika langsung Ijichi dan Nichi memberitahu kalau si Shirakawa dan Nicole lagi digodain sama cowok. Kashima mengajak si Sekiya juga untuk membantunya. Ketika mereka berdua sedang digodain seperti itu, datanglah si Kashima terlebih dahulu. Barulah pas mereka ngedeketin si Nicole, dengan mengagetkannya si Sekiya datang menolong dan ngomong kalau dia adalah pacarnya. Seketika si Nicole kagak percaya Sekiya mantannya ada di situ. Auto dan nangis-nangis. Karena udah lama kagak ketemu, Ijichi yang melihat mereka berdua kayak begitu membuat hatinya berapi-api, terutama Nichi yang agak sedikit cemburu. Si Ijichi jadi pengen nembak si Akari. Langsung saja pas sore hari tanpa basa-basi si Ijichi menembak si Akari di belakang sekolah. Namun sayangnya si Akari langsung menolaknya kayak begitu. Dia merasa kalau kedua orang itu belum mengenali satu sama lain. Akari orangnya sangat detail banget, keduanya harus sama-sama mengenali satu sama lain dan lain-lain pokoknya. Dia kagak mau terpaksa lah gitu yang ujungnya kayak begini. Mereka berdua jadi sama-sama sakit hati, Ijichi yang diputusin, dan Akari yang mutusin yang kagak enak juga gitu kan. Jadi dari situ dia menolaknya, Ijichi auto lemas macam itu. Si Shirakawa memberitahunya kalau si Akari ini orangnya sangat detail. Udah banyak juga orang yang menembaknya tapi belum ada yang nyangkut. Abis ini dia bakalan murung. Setelah itu mereka bertiga merenung dengan masalahnya masing-masing. Si Ijichi yang ditolak dan Nishi yang mana Nicole-nya diambil sama mantannya kembali. Ijichi merasa kalau Kashima beruntung bisa mendapatkan cewek yang bisa sama-sama menyukai satu sama lain. Tapi semuanya tidak selalu akan berjalan mulus. Seketika mendengar perkataan si Nishi, dia langsung mencari keberadaan si Shirakawa. Dia mencari ke kelasnya. Di sana untungnya dia ada di teras lagi melihat band yang sedang bernyanyi. Mereka berdua mengobrol tentang masalah si Sekiya. Shirakawa baru tahu Kashima sudah mengenalinya. Yang tadi sudah dijelaskan kalau dia kagak sengaja ketemu terus meminta nomornya untuk mengajak membuat sebuah kejutan buat si Nicole. Si Shirakawa juga sudah tahu ceritanya dari si Akari. Kalau si Kashima berpikir Shirakawa jalan sama Gadun. Tapi berkat ketidaksalahpahaman ini membuat si Nicole dan Sekiya bisa bersatu lagi.
Dia berterima kasih kepada si Kashima, katanya hidup ini sangat singkat. Kalau menjaga jarak dengan seseorang yang dicintai itu sama saja menyia-nyiakan masa mudanya. Walaupun waktu itu singkat, tapi kata Kashima sangat panjang. Karena masih ada masa depan yang harus mereka tempuh dan dia berpikir dia ingin terus bersama si Shirakawa. 一緒にいるって思ってるから。 Singkat cerita, Shirakawa dan Kashima terlihat lagi mengobrol di sana. Setelah 2 minggu semenjak festival budaya itu, mereka berhasil membuat si Nicole dan Sekia dipersatukan kembali. Kemungkinan mereka sekarang lagi berkencan. Shirakawa juga merasa Nicole akhir-akhir ini jadi kawaii dan hatinya berbunga-bunga terus, yang membuatnya terbawa suasana juga. Mungkin sekarang si Nicole bakalan melakukannya dengan si Sekia. Lantas si Kashima kaget gitu kan. Mereka akan melakukan hal yang seperti itu, katanya wajar. Sudah 3 tahun kagak bertemu, pasti kagak bakalan bisa ditahan. Mereka berdua nampak pergi ke akuarium gitu. Terus dia menanyakan tentang Ijichi yang katanya semenjak ditolak dia melampiaskan penolakannya itu dengan bermain game. Begitupun si Nishi yang sedang galau juga. Padahal si Shirakawa pengen main lagi bersama mereka. Setelah itu mereka pun mau pulang, soalnya si Kashima akan ada les hari itu. Tadinya dia mau ngajakin ke tempat bermain tembak-tembakan lagi, tapi Shirakawa kali ini belum kepikiran pengen main lagi ke sana. Mungkin nanti kalau dia sudah kepikiran baru. Habis itu mereka berpisah. Si Shirakawa mau ke sebuah toko terlebih dahulu dan sedikit memikirkan sesuatu di sana. Keesokan harinya ketika mereka masuk sekolah, Akari dan Shirakawa merasa Nicole akan baik-baik saja setelah berkencan kemarin dan menginap di sebuah hotel. Dengan kagetnya si Nicole seperti kurang tidur macam itu. Ternyata berbanding kebalik dengan apa yang Shirakawa pikirkan. Si Sekia nyatanya mencampakkan si Nicole. Katanya dia kagak bakalan menghubunginya lagi dan membalas pesannya lagi. Dia beralasan akan fokus untuk masuk kuliahnya. Dia sedih dong. Nishi yang melihat cewek galak macam Nicole ternyata masih bisa nangis juga. Auto dimarahin dah. Setelah pulang sekolah, si Kashima bertemu langsung dengan Sekia dan menanyakan alasannya. Ternyata semalam itu katanya mereka kagak ngegas, alias Sekia menolaknya karena nanti kalau udah gitu sekali bakalan terus-terusan dimanapun tempatnya. Jadi bisa-bisa kalau kecanduan malah tidak memikirkan pelajaran. Dia sangat menyayangkan hal tersebut. Dia juga kagak mau mengganggu sekolahnya si Nicole yang menurutnya sangat berharga itu. Katanya tidak boleh main-main dalam 3 tahun tersebut. Intinya dia udah bulat melakukan hal kayak begitu. Mungkin dengan adanya si Shirakawa dia bisa melupakannya. Di sana si Kashima bercerita tentang masa lalunya yang pernah menembak si Urose. Tak bisa dipungkiri hal itu kagak bakalan hilang. Nah dia berpikir dia akan menjauh darinya supaya dia kagak ribut sama si Shirakawa. Tapi katanya hal tersebut malah membuat si Kashima kagak bakalan dapat temen cewek lagi. Tapi dia kagak masalah. Kalaupun kagak dapet temen cewek, dia sadar diri seorang laki-laki macam dia mending kagak punya temen cewek daripada putus sama si Shirakawa. Soalnya katanya dengan dia dekat dan juga berpacaran dengan si Shirakawa, dia jadi banyak pengalaman, banyak menghadapi sesuatu, bisa dekat dengan teman-temannya, main bareng dan lain-lain. Semua bisa dia dapatkan ketika dia bersama si Shirakawa. Hal tersebut membuat si Sekia ngiri, andaikan dia kembali ke 3 tahun yang lalu, saat dia masih SMA. Sementara di sisi lain si Shirakawa yang lagi curhat sama si Nicole, yang harusnya Shirakawa menenangkan si Nicole, tapi malah si Shirakawa yang curhat. Yang mana dia merasa dia dengan si Kashima sudah agak sedikit renggang gitulah hubungannya. Dia kagak merasakan ada cinta di hati si Kashima. Kemungkinan dia juga bakalan putus dengannya. Jadi pada galau dua-duanya dan sampai mereka bertemu kayak begitu untuk saling menenangkan satu sama lainnya. Setelah itu si Kashima pas mau pulang kebetulan dia bertemu dengan si Kurose. Mereka pas banget bareng selesai pelajarannya. Habis itu mereka pulang bareng. Nah ketika mau berpisah di sana si Kashima memberitahunya kalau dia tidak akan mengobrol seperti biasanya dengannya. Intinya dia mau menghindarlah dari si Kurose. Dia mengerti cuma rasa cinta dia tidak bisa hilang sama si Kashima ini. Dia bercerita sedikit tentang masa lalunya yang mana si Kashima ini selalu ingin apa yang si Shirakawa punya. Nah Shirakawa dulu itu baik banget, apa yang Kurose mau pasti dia kasih.
Nah sekarang takutnya dia memberikan si Kashima juga kepadanya. Dia kagak mau. Dia ingin membuat si Shirakawa bahagia juga. Walaupun dia mencintai si Kashima, tapi dia lebih menyayangi si Shirakawa. Si Kashima lega mendengar itu. Pas mau pergi, Kashima memberitahunya bahwa walaupun dia kagak berpengalaman, tapi bukan berarti dia kagak pernah jatuh cinta. Dia memposisikan dan menganggap si Kurose ini sebagai cinta pertamanya. Lantas dia berterima kasih karena dia sudah menganggap jadi cinta pertamanya. Hal tersebut sudah cukup buatnya. Tak lama si Kashima menelpon si Shirakawa karena kangen dengan suaranya. Namun di sana dia mau ngomong sesuatu kepada si Kashima. Tapi sayangnya, pas mau ngomong si Kurose menjerit berbarengan dengan teleponnya yang belum dimatiin. Si Kashima langsung ke sana yang ternyata ada penjahat yang mengganggu si Kurose. Untungnya dia baik-baik saja. Dia langsung dibawa ke kantor polisi terdekat untuk ditanyakan kejadiannya. Emang akhir-akhir ini banyak yang seperti itu. Di sana Kurose kehilangan satu barang berharganya yaitu anting. Setelah itu si Kashima pulang karena tadi kagak dimatiin, otomatis si Shirakawa tahu apa yang terjadi. Banyak si Kurose juga sudah dikasih tahu, mungkin bakalan menjemput si Kurose. Nah habis itu si Kashima mau menanyakan si Shirakawa mau ngomong apaan tadi kepadanya. Sekaligus dia mau menjelaskan kenapa dia bertemu dengan si Kurose. Namun dia menolaknya, dia meminta untuk ketemuan Sabtu depan. Sebelum si Kashima melakukan les, ada yang si Shirakawa pengen omongin kepadanya. Singkat cerita mereka bertemu di sana. Si Kashima yang mau menjelaskan kenapa dia bersama si Kurose, Shirakawa kagak mau mendengar. Dia kagak mempermasalahkan hal tersebut. Lagian pasti menyeramkan diganggu penjahat kayak begitu. Di sana Shirakawa tidak terlihat seperti biasanya. Lalu tanpa diduga dia memutuskan si Kashima kayak begitu. Kashima kagak bisa berkata apa-apa lagi. Di situ si Shirakawa yang nyerocos dengan apa yang dia rasakan tanpa tahu perasaan si Kashima yang sebenarnya. Dia juga sebenarnya kagak mau putus dan pengen melakukan hal yang baru lagi dengan si Kashima. Tapi karena sudah begini mau bagaimana lagi? Dia berterima kasih kepada si Kashima dan tak lama mereka melihat di sekitarnya yang membuat kedua orang itu mengingat ketika mereka berpacaran sudah melalui banyak hal. Terutama pergi berbelanja, berkencan, terus bermain bersama teman-temannya, liburan, dan yang lainnya. Tak lama ada bocah yang sedang bermain mobil-mobilan. Hal tersebut pula membuat si Kashima mengingat keinginan si Shirakawa pas SMA, yaitu mempunyai pacar yang sama-sama mencintai lalu nanti bisa menikah dan memiliki anak. Tapi sekarang semuanya sudah sirna. Di sana yang nangis malah si Kashima, dia merasakan betapa sakitnya diputusin. Dia langsung saja ngomong kalau dia kagak mau putus, padahal dia bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi dan juga padahal dia udah berusaha untuk bisa menjauh dengan si Kurose. Udah diceritain barulah si Shirakawa ini nangis juga. Dia juga kagak mengerti kenapa akhir-akhir ini dia ingin putus. Dia merasa kalau dia seperti kagak pantas lagi, apalagi dia mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Tapi seburuk apapun si Kashima kagak masalah selagi dia mencintainya. Dia akan memaafkan, ditambah si Shirakawa masih SMA juga. Tidak masalah salah mengambil jalan. Dari situ si Shirakawa sadar kalau dia salah melakukan hal seperti itu. Ketika lagi sedih-sedihnya malah ada bocil pengganggu. Untungnya mereka bawa santuy aja. Selepas itu mereka mau pulang. Berkat mereka drama jadi si Kashima ketinggalan lesnya. Tapi kalau bolos sekali katanya bisa dikejar. Terus di situ Shirakawa mengakui kalau dia seperti bukan dirinya. Sekarang dia pengen jadi mobil sport lagi, melaju sambil mencintai si Kashima. Lalu biasalah drama romance, icip-icip tipis-tipis. Tapi itu si Kashima meminta maaf karena kagak bisa membantu dalam operasi teman si Shirakawa. Sekarang bukan saatnya kayak begitu. Mungkin Kurose sekarang tambah marah sama dia. Ini bukan masalah teman lagi tapi saudara. Si Kashima merasa kalau si Kurose masih memiliki rasa seperti kayak dulu. Terus dia membahas anting yang mana kenapa anting si Shirakawa sebelah. Itu karena dikasih satu masing-masing. Ketika emaknya itu bercerai, mungkin si Kurose udah kagak mempunyai anting tersebut lagi. Namun si Kashima ingat kalau semalam si Kurose menghilangkan sesuatu. Dia langsung saja ke tempat si Kurose digangguin waktu malam.
Dan ketemulah anting yang sama dengan si Shirakawa. Sekaligus dia menjelaskan kalau bahwasannya si Kurose ini tidak seperti apa yang si Shirakawa bayangkan. Sebenarnya dia senang ketika bersekolah di tempat yang sama. Dia juga pengen si Shirakawa bahagia. Intinya Kurose masih pengen dekat seperti dulu lagi dengan si Shirakawa. Dengan tahu seperti itu Shirakawa jadi pede kalau dia bisa mendekatinya lagi seperti dulu kala. Esoknya pas masuk sekolah si Kurose mendapatkan penghargaan bisa mengarang dalam bahasa Inggris tingkat nasional. Nah di sana Shirakawa dengan sengaja memberikan selamat menggunakan kata adik lantas membuat yang lain merasa aneh. Dia jujur saja kalau mereka berdua kembar, tapi karena orang tuanya bercerai jadi mereka beda marga. Auto pada kaget dah mendengar itu. Habis itu Kurose mengajak bicara si Shirakawa kenapa dia ngomong belak-belakan seperti tadi. Dia kasihlah antingnya. Dia udah tahu semuanya. Shirakawa menyesal karena tidak dari dulu saja mereka akrab lagi. Semenjak saat itu Kurose jadi banyak yang ngedeketin terutama laki-laki buaya yang sudah mulai beraksi. Karena sebentar lagi musim dingin pasti si Kashima akan disuguhkan dengan yang hangat-hangat nantinya. 後になら抱かれていいから。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.